Halo, assalamualaikum kaula muda-mudi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kita akan lanjut lagi maraton film Peaky Blinders. Yaudah kalau gitu, langsung aja. Ini dia episode 5 season 1. Sedikit flashback ke episode 4 kemarin. Setelah Freddy ditangkap oleh kepolisian, Baby Polly mengira Thomas lah yang membocorkan lokasi Freddy kepada kepolisian. Hal itulah yang membuat Ada Shelby kecewa kepada Thomas. Episode 5 diawali dengan John dan Arthur Shelby yang mendatangi arena tarung jalanan. Awalnya mereka ingin menegur pemilik arena karena tidak memiliki izin. Menurut Arthur, semua usaha yang didirikan di kawasan Peaky harus memiliki izin dari geng Peaky. Tak disangka mereka malah bertemu dengan ayah kandung keluarga Shelby yang memiliki nama Arthur Shelby. Lah, kok sama? Hey, Arthur Shelby! Dad? Jadi emang namanya itu sama. Di sini kita panggil saja si ayah. Karena itu, Arthur yang merasa kangen dengan ayah kandungnya mengajaknya ke rumah. Sesampainya di rumah, si Bibi dan John terlihat tidak menyukai si ayah. Namun, berbeda dengan si Arthur yang sangat antusias terhadap ayahnya. Beberapa saat kemudian, muncullah Thomas yang ketika melihat si ayah langsung mengusirnya karena merasa selama ini keluarganya tidak membutuhkan seorang ayah. Jadi ayahnya itu sempat berkata kalau dia sudah berubah. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga Thomas Shelby. Mungkin dulu ayahnya sangat bejat, terus ninggalin keluarganya. Get out. Family needed you 10 years ago. Oke, lanjut. Karena itu, si ayah akhirnya pergi dari rumah itu. Si Arthur yang memang masih menganggap ayahnya sudah berubah, mendatanginya di arena. Si ayah yang tahu Arthur percaya, tanpa basa-basi, menawarinya untuk membuka kasino dan hotel. Yang nantinya, Arthur yang akan memodali usaha yang akan dibangun si ayah. Keesokan harinya, Arthur yang memang sudah sangat percaya kepada si ayah, bertemu secara diam-diam dan tanpa ragu memberikan sejumlah 500 pounds untuk modal kasino dan hotel yang si ayah janjikan. Dan si ayah berjanji hari Jumat akan bertemu dengannya di pelabuhan untuk memulai bisnis yang si ayah janjikan. Di sini sebelumnya Arthur juga sempat bertemu dengan Chris. Arthur bercerita kepada Chris jika makam si Danny sebenarnya palsu. Karena cerita itu, Chris jadi curiga dan memantau langsung makam itu. Yang dicurigai selama ini, makam itu adalah tempat penyimpanan senjata yang selama ini dicari. Di sisi lain, Thomas ditemui seorang komandan brigade IRA bernama Milaci Berne. Kita panggil saja Brian. Sedikit mengancam, si Brian meminta Thomas memberikan senjata yang telah diambil. Walaupun pada awalnya Thomas sempat tidak mengaku, namun akhirnya Thomas memilih menjual senjata itu asalkan harganya cocok. And only to you for the right price. Keesokan harinya, justru Thomas membuat rencana lain, yaitu bekerja sama menyuruh Pak Inspektur Campbell untuk menangkap Brian. With your help, Pada malam harinya, Thomas yang sedang panik masuk ke dalam bar dan menyuruh Chris untuk bersembunyi karena anggota IRA yang kemarin bernegosiasi akan mendatanginya. Menurut prediksi Thomas, orang itu pasti akan membunuh Thomas setelah mendapatkan senjata. Maka dari itu, Thomas menyuruh Chris untuk menodong mereka jika nanti Thomas memberi kode. Tak lama kemudian, dua anggota IRA itu datang. Sesuai dengan prediksi Thomas, mereka berdua lalu menodong Thomas dan akan menembak. Namun yang terjadi... Ya, Chris malah keluar dengan menembak salah satu anggota IRA. Karena udah tanggung ya dihabisin sekalian sama Thomas. Keesokan harinya, Chris bertemu dengan si inspektur untuk memberitahukan kecurigaannya tentang makam yang dijadikan tempat persembunyian senjata. Kepolisian langsung membongkar dan menemukan semua senjata itu. Di tengah-tengah itu, kok ya sempat-sempatnya si inspektur ini melamar Chris. Ditolak sih San. Jadi emang si Campbell ini udah lopo-lopo sama Chris. Tapi ya gimana lagi, Chris juga gak bisa karena dia udah punya Thomas dan terjadilah cinta segitiga. Malamnya inspektur mendatangi bar untuk mencari Thomas. Tetapi Thomas sudah kabur duluan ke rumahnya Chris. Di sini Thomas sudah tahu kalau senjatanya udah diambil inspektur. Jadi terpaksa Thomas bersembunyi sementara dari pengejaran inspektur. Kembali lagi ke bar. Inspektur yang mengetahui Thomas lari bersama wanita yang dicintainya menyuruh mundur pasukannya karena khawatir terjadi apa-apa dengan Chris. Call it off. Call it off! Di rumahnya, Thomas dan Chris sedang asyik melakukan pembuahan. Kiu. Malah si inspektur melihat kejadian pembuahan itu.
Sakit ya kan Pak? Lanjut, keesokan paginya, Arthur bertemu dengan ayahnya yang berniat kabur membawa uang yang diberikan. Ya, jadi emang si ayah ini niatnya udah busuk dari awal. Cuma pengen uangnya aja. Jadi emang gak ada buka usaha. Paling juga buat main slot nantinya. Arthur yang mengetahui hal itu, depresi dan berniat mendiskon nyawanya sendiri. Kok ya malah putus dulu talinya. Thomas kemudian menemui Arthur dan sedikit mengobrol, serta memberikan pengertian kepada saudaranya. Jika keluarga Selby resmi menjadi PT Selby Bersaudara, yang masing-masing memegang sepertiga saham perusahaan itu. Me, you, John. Di scene akhir diperlihatkan keluarga Selby yang sibuk mengurusi bisnisnya dan mereka terlihat bahagia dengan kesuksesan yang mereka raih. Episode 5 tamat. Lanjut ke episode 6 season 1. Scene episode 6 diawali dengan Pak Inspektur mendatangi tempat prostitusi yang hendak menyalurkan hasrat pembuahannya karena cintanya ditolak Grace kemarin. Sementara itu, keluarga Selby sedang bersiap untuk melakukan rencana menghancurkan geng Kimber agar mereka bisa bergabung dengan asosiasi Asosiasi Nasional Bandar Taruhan Balap. Sekaligus membebaskan Freddy dari penjara karena rencananya Freddy akan dipindahkan ke penjara lain. Namun ternyata rencana Thomas ada yang membocorkan. Udah pasti Grace ya kan cepunya. Karena Billy sudah mengetahui rencana Thomas, geng Billy akhirnya mendatangi bar dan akan melakukan pertarungan antara geng Selby dan geng Kimber. Kemudian terjadilah adu todong senjata di antara kedua geng tersebut. Namun ada Selby tiba-tiba datang dan menyuruh mereka berhenti karena dia tidak ingin ada orang yang mati. Tetapi yang terjadi, Most of you are in France, and neither am I. Enough! ya di sini Kimber menyerang terlebih dahulu. Namun Thomas berhasil mendiskon nyawa Billy dengan satu tembakan. Alhasil, peperangan itu pun selesai. Namun sayangnya, Danny harus menjadi korban dalam insiden itu. Di sisi lain, Bibi Polly yang sadar jika Grace selama ini adalah mata-mata, menyuruhnya untuk pergi dari kota. Dan Bibi Polly juga tidak akan menerima atau memaafkan Grace. I will never forgive you. I'll kill you myself. Now go. Di kantor, Pak Inspektur menyuruh ajudannya untuk menarik polisi dari kota dan dengan sengaja membiarkan kedua geng itu saling mendiskon nyawanya. Yang niatnya nanti mereka hanya membereskan sisanya saja. Namun, Pak Inspektur tidak tahu jika Thomas dan gengnya lah yang berhasil mengalahkan Billy. Justru, rencana Inspektur itulah yang membuat Freddy bisa kabur saat pemindahan ke penjara lain. Karena tidak ada polisi yang berpatroli, jadi kemakan sama rencananya sendiri si Inspektur ini. Freddy malah berhasil kabur dan Thomas nggak bisa ketangkep karena nggak ada bukti kalau geng Vicky bersalah atas pembunuhan Billy. Tommy. And the next one's for you! Kemudian malam harinya geng Vicky berkumpul di bar untuk merayakan kemenangan sekaligus keberhasilan PT Selby Bersaudara menjadi urutan ketiga operasi arena balap legal di negara ini. Shelby Brothers Limited are now the third legal. Di sini akhir episode 6, terlihat Thomas sedang menulis surat untuk Grace. Dan di sisi lain, Inspektur mendatangi Grace dan menodongnya dengan sepucuk pistol yang sepertinya berniat ingin membunuhnya. Dan episode 6 tamat. Gimana nih kira-kira Grace jadi ditembak nggak sama Pak Inspektur? Emang cinta membutakan segalanya. Hati-hati buat yang lagi suka sama orang di luar sana. Cinta ditolak, pistol bertindak. Sampai ketemu di season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.